Kembali lagi di La Moda Academy Indonesia, masih bersama aku Kayu di sini yang akan dengan senang hati membantu kamu dalam belajar untuk membuat pola dasar badan wanita dengan menggunakan sistem sederhana ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumus atau formula untuk pembuatan pola badan depan dengan menggunakan sistem sederhana ini ya. Di sini kita akan bahas rumusnya secara sekilas terlebih dahulu ya, secara menyeluruh terlebih dahulu agar kamu nanti bisa punya background. Kemudian di pembahasan berikutnya kita akan bahas secara detail sekaligus dengan cara pembuatan dari polanya ya. Satu persatu kita akan bahas dan juga kita akan coba untuk masukkan ukuran contoh yang sudah kita punya itu ya ke dalam perhitungan rumus agar nanti kamu bisa memiliki gambaran ya bagaimana cara untuk mengaplikasikan formula itu ke ukuran yang sudah kita dapatkan. Di sini yang pertama kita akan membuat pola badan bagian depan. Di sini ada dari jarak A ke B, dari titik A ke B itu rumusnya adalah panjang dari punggung ditambahkan 1,5 cm atau 2 cm ya. Jadi penambahan untuk panjang punggungnya itu bisa ditambah 1,5 cm sampai 2 cm ya. Kemudian di sini yang kedua ada dari titik B ke titik C, itu rumusnya sama dengan setengah dari panjang punggung kemudian dikurangi 1 cm atau kita bisa menggunakan panjang dari panjang sisi yang sudah kita dapat dari proses pengukuran sebelumnya ya. Jadi di sini untuk mencari jarak dari titik B ke titik C itu panjang punggungnya kita bagi dua, kemudian hasilnya kita kurangi 1 cm atau kita bisa langsung menggunakan panjang sisi dari proses pengukuran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu di sini ada dari titik A ke titik D, rumusnya yaitu 1/6 dari lingkar leher, kemudian hasilnya ditambah 2,5 cm. Jadi di sini lingkar lehernya kita bagi 6 terlebih dahulu, lalu kemudian hasil dari pembagian tersebut kita tambahkan dengan 2,5 cm. Itu merupakan dalam dari leher ya. Kemudian ada jarak dari titik A ke titik A aksen, rumusnya hampir sama, hanya saja di sini penambahannya hanya 0,5 cm ya. Jadi rumusnya dari titik A ke titik A aksen itu ada 1/6 dari lingkar leher, kemudian ditambahkan 0,5 cm. Jadi lingkar lehernya kita bagi 6 terlebih dahulu, kemudian hasil dari pembagian tersebut kita tambahkan dengan 0,5 cm. Itu merupakan lebar dari leher ya. Kemudian di sini ada jarak dari titik A aksen ke titik E, itu rumusnya adalah panjang bahu. Jadi dari titik A ke titik E itu panjangnya adalah panjang bahu ya. Kemudian dari titik E itu kita akan turunkan ke bawah ya, kita akan ukur ke bawah diturunkan sebanyak 3,5 cm. Ini nanti akan menjadi jarak dari penurunan bahu untuk pola bagian depan ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada titik D ke titik D aksen, itu rumusnya adalah setengah dari panjang jarak dari titik D ke titik C, atau kita bisa langsung menurunkan 5 cm dari titik D tersebut ya. Jadi di sini untuk mencari jarak dari titik D ke titik D aksen itu kita bisa membagi dua jarak antara titik D ke titik C, atau kita bisa langsung turunkan 5 cm dari titik D ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari titik D aksen ke titik D double aksen itu rumusnya sama dengan setengah dari lebar muka. Jadi dari titik D ke titik D double aksen itu rumusnya sama dengan lebar muka, tinggal kita bagi dua saja ya. Kemudian di sini ada jarak dari titik C ke titik C aksen itu sama dengan jarak dari titik B ke titik B aksen. Rumusnya yaitu 1/4 dari lingkar badan, kemudian hasilnya kita tambahkan 1 cm. Jadi di sini cara menghitungnya, lingkar badannya kita bagi 4 terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita akan tambahkan 1 cm ya, dan itu merupakan jarak dari titik C ke titik C aksen dan juga jarak dari titik B ke titik B aksen ya. Kemudian di sini ada jarak dari titik D ke titik F. Formulanya untuk jarak dari titik D ke titik F itu sama dengan nilai dari tinggi dada ya. Jadi dari titik D ke titik F itu sama dengan tinggi dada. Lalu ada dari titik F ke titik F aksen, itu rumusnya setengah dari jarak dada. Jadi dari titik F ke titik F aksen itu rumusnya sama dengan jarak dada kita bagi dua, begitu saja. Sesimpel itu. Kemudian
benjolan dari titik B itu akan kita turunkan 2-3 cm. Nah, kenapa di titik B ini harus kita turunkan 2-3 cm? Nah, ini fungsinya untuk memberikan kelonggaran di bagian depan, karena di bagian depan itu kan terdapat payudara ya. Jadi tubuh manusia itu kan tidak datar. Nah, untuk menghindari bentuk yang tidak bagus di bagian depan dari pola badan ini, atau kalau dipakai nanti ya, karena di bagian dada itu kan menonjol, jadi kita memerlukan ruang lebih di bagian pola depan itu agar di bagian sisi bawah dari baju yang akan kita buat itu bisa setidaknya itu lurus ya, tidak naik ke atas karena benjolan dari dada itu tadi ya, dari payudara. Jadi untuk menghindari kenaikan sisi bawah dari baju yang akan kita buat akibat dari benjolan dari payudara itu, kita harus menurunkan dari titik B ini, diturunkan 2-3 cm. Jadi seperti itu ya, itu alasan kenapa di titik B ini kita harus turunkan 2-3 cm ya. Lalu di sini ada dari titik B ke titik B double accent. Rumusnya sama dengan 1/4 dari lingkar pinggang, kita tambahkan 1, lalu kita tambahkan 3 cm. Nah, penambahan 1 cm ini adalah untuk membedakan antara pola depan dan pola belakang ya, karena nanti hasil akhir dari pembuatan pola depan dan pola belakang ini besarnya akan beda ya. Jadi pola depan akan jauh lebih besar dari pola belakang ya, agar nanti ketika kita membuat pakaiannya itu tidak tertarik ke depan ya, tapi bagian depan akan tertarik ke belakang, karena di bagian belakang kan polanya lebih kecil ya. Jadi nanti pakaiannya itu, jahitan sisinya itu akan berada sedikit ke belakang ya, jadi tidak pas di samping dari badan kita ya. Jadi seperti itu. Itulah alasan kenapa pola depan dari sebuah busana itu selalu lebih besar dibandingkan dengan pola belakang dari busana tersebut. Nah, kemudian di sini untuk angka 3 ini berasal dari lebar kupnat ya. Jadi kupnat yang terdapat di pinggang pola bagian depan nanti lebarnya itu selebar 3 cm ya. Di sini kita sudah langsung tambahkan ke formulanya ya, 3 cm. Ini adalah penambahan untuk lebar kupnat. Jadi untuk menghitung jarak dari titik B ke titik B double accent ini, lingkar pinggangnya kita bagi 4 terlebih dahulu ya. Kemudian hasilnya kita akan tambahkan 1 cm. Lalu hasil dari penjumlahan tersebut akan kita tambahkan lagi dengan pelebaran kupnat ya, yaitu 3 cm. Kemudian totalnya menjadi jarak dari titik B ke titik B double accent. Lalu berikutnya di sini ada jarak dari titik B ke E. Di formulanya jarak dari titik B ke E itu sama dengan ukuran uji 1. Nah, ukuran uji 1 ini digunakan untuk meng-cross check bentuk proporsi dari pola yang sudah kita buat ya. Kalau misalnya jarak dari titik B ke E itu tidak sesuai dengan ukuran uji yang kita dapatkan dari proses pengukuran sebelumnya, berarti ada perhitungan pola yang tidak sesuai atau tidak pas ya. Jadi untuk mengetahui apakah pola yang kita buat itu sudah sesuai, apakah perhitungannya sudah benar, itu dengan menggunakan ukuran uji ini ya. Jadi kalau ukuran ujinya itu sudah sesuai antara di pola dan di ukuran aslinya, berarti pola yang kita buat itu proporsinya sudah pas dan perhitungannya pun semuanya juga sudah benar. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi rumus atau formula untuk pembuatan pola badan bagian depan dengan menggunakan sistem dressmaking ya. Berikutnya kita akan bahas untuk rumus atau formula untuk pembuatan pola badan bagian belakang ya, masih dengan sistem sederhana.